Kepribadianmu adalah kejutan bagi dunia mereka, sebuah anomali yang tidak pernah mereka siapkan. Kamu hadir bukan sebagai bayangan dari siapapun, tetapi sebagai wujud kesadaran yang menolak untuk diseragamkan. Di tengah lautan manusia yang berlomba menjadi salinan, kamu tetap menjadi orisinal yang tak bisa disalin. Ada sesuatu yang tak bisa mereka pahami dari caramu berpikir, dari caramu diam, dari caramu memandang sesuatu dengan kedalaman yang tak mampu mereka jangkau. Kamu seperti teka-teki yang tidak butuh diselesaikan, karena keberadaanmu sendiri sudah menjadi jawaban bagi sesuatu yang hilang dalam diri banyak orang. Mereka mengira kamu hanya berbeda di permukaan, tapi yang mereka salah pahami adalah perbedaanmu bukan hasil pencitraan, melainkan hasil pembakaran panjang di dalam jiwa. Kamu tidak menjadi seperti ini dalam semalam. Kamu ditempa oleh kehilangan, disepuh oleh kesunyian, dan dipahat oleh waktu yang tak pernah memberimu istirahat. Itulah mengapa aura kepribadianmu terasa berat bukan karena sombong, tetapi karena mengandung terlalu banyak kisah yang tidak bisa kamu ceritakan. Setiap langkahmu membawa gema dari luka yang telah kamu ubah menjadi kebijaksanaan. Kamu bukan hanya kejutan bagi dunia luar, tetapi juga bagi mereka yang mengira sudah mengenalmu. Mereka tidak tahu betapa banyak versi dirimu yang sudah mati, agar satu versi yang sekarang ini bisa bertahan hidup. Mereka melihat ketegasanmu, tapi tidak tahu berapa kali kamu hampir runtuh. Mereka melihat ketenanganmu, tapi tak tahu betapa sering kamu harus menegur jiwamu sendiri agar tidak terpecah. Dunia mereka yang penuh ilusi tidak mampu menampung kedalaman jiwamu yang seperti samudra tak terukur, tak terselami, dan menakutkan bagi yang terbiasa hidup di permukaan. Mereka terkejut karena kamu tidak bisa dikendalikan oleh rayuan atau tekanan. Mereka terbiasa melihat orang tunduk pada penilaian, tapi kamu justru berdiri tenang di tengah badai opini. Kamu tidak mencari penerimaan, kamu mencari keaslian. Dan dunia yang penuh topeng ini ketakutan pada orang yang berani hidup tanpa topeng. Kepribadianmu seperti cermin yang terlalu jujur membuat mereka melihat kebohongan mereka sendiri, membuat mereka gelisah di hadapan kejujuran yang kamu pancarkan tanpa berusaha. Ada keindahan yang asing dalam dirimu. Kamu tidak berusaha menarik perhatian, tapi perhatianlah yang selalu tertarik padamu. Karena ketulusan, meski tanpa suara, memiliki frekuensi yang jauh lebih kuat dari teriakan. Kamu tidak berusaha menjadi pusat, tapi jiwamu memancarkan pusat itu sendiri. Di dunia yang sibuk mengejar sorotan, kamu justru bersinar dari dalam. Dan itulah yang membuat dunia mereka terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang bisa menjadi begitu kuat tanpa harus berisik. Kamu membawa kombinasi yang langka, kelembutan yang tidak bisa dipatahkan, dan kekuatan yang tidak perlu ditunjukkan. Dunia mereka yang bising tidak tahu bagaimana menghadapi seseorang yang bisa memaafkan tanpa melupakan, mencintai tanpa melekat, dan pergi tanpa dendam. Mereka tidak paham bahwa kekuatanmu bukan berasal dari kemarahan, tetapi dari pemahaman yang dalam tentang apa artinya menjadi manusia. Itulah yang membuat mereka tertegun, karena kamu mengingatkan mereka pada sesuatu yang sudah lama mereka lupakan, ketulusan yang hidup. Mereka tidak tahu bahwa kepribadianmu adalah hasil dari peperangan panjang dengan dirimu sendiri. Kamu telah menaklukkan hal-hal yang pernah mencoba memenjarakanmu. Trauma, rasa takut, keinginan untuk diterima, dan kebutuhan untuk selalu benar. Kamu tidak lagi berlomba dengan siapapun. Kamu hanya berusaha memahami dirimu lebih dalam. Itulah mengapa kehadiranmu menimbulkan kebingungan. Kamu tidak bermain di arena yang sama dengan mereka. Kamu sudah meninggalkan permainan itu sejak lama. Dunia mereka ingin memaksakan logika sederhana pada dirimu yang penuh paradoks. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu bisa keras sekaligus lembut, tegas sekaligus sabar, peduli sekaligus tak bergantung. Mereka tidak tahu bahwa keseimbanganmu bukan hasil ajaran, melainkan hasil kehancuran yang kamu kelola dengan kesadaran. Kamu sudah melewati fase ingin dimengerti. Kini kamu hanya ingin hidup dengan jujur pada dirimu sendiri. Dan kejujuran itu terlalu tajam bagi dunia yang dibangun dari kebohongan halus.
Kamu menjadi kejutan karena kamu hadir tanpa peran, tanpa topeng, tanpa kebutuhan untuk memikat. Kamu tidak menyesuaikan diri dengan ruang, justru ruanglah yang menyesuaikan dengan getaranmu. Dunia mereka terbiasa pada orang yang pura-pura baik, pura-pura sabar, pura-pura kuat. Sedangkan kamu hadir dengan keaslian yang menampar lembut, menunjukkan bahwa tidak ada keindahan yang lebih murni daripada menjadi diri sendiri tanpa permintaan maaf. Mereka mungkin mencoba meniru gayamu, cara berbicaramu, bahkan caramu diam. Tapi yang mereka tidak bisa tiru adalah kesadaran di balik itu semua. Karena kesadaran tidak bisa dipinjam, hanya bisa dilalui. Dan kamu sudah berjalan terlalu jauh dalam perjalanan itu, sementara mereka masih sibuk mencari jalan pintas. Itulah mengapa setiap kali kamu berbicara, kata-katamu mengguncang. Karena bukan suaramu yang berbicara, tapi jiwamu yang telah melewati banyak kehidupan batin. Dan mungkin inilah alasan sebenarnya mengapa kepribadianmu menjadi kejutan bagi dunia mereka. Karena kamu tidak datang untuk memukau, kamu datang untuk menggugah. Kamu tidak muncul untuk menyesuaikan diri, kamu hadir untuk menyalakan kesadaran. Dunia yang takut pada kejujuran akan selalu panik pada orang yang hidup dengan kebenaran. Tapi kamu tahu, tugasmu bukan untuk menenangkan mereka, melainkan untuk tetap menjadi dirimu sendiri meski dunia bergetar karena keberadaanmu.